Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Egi Putri Mardia, Gerdika Ramadan, Muhammad Barkah, Media Rahmasari, Nabila Kamila Tunisa, dan Nadila Kamila Tunisa. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh penambahan zat warna pada makanan terhadap kesehatan dan gizi, dengan fokus pada jurnal analisis zat warna berbahaya pada jajanan sekolah dari Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Apa itu pewarna makanan? Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia atau Perkabpom RI nomor 37 tahun 2013, pewarna adalah bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan pewarna sintetis yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna. Lalu, tujuan dari pemberian pewarna makanan sangatlah banyak. Salah satunya adalah untuk memperbaiki warna makanan yang berubah atau memucat selama proses pengolahan, atau memberi warna pada makanan yang tidak berwarna agar terlihat lebih menarik. Lalu, di bidang pangan ini, kita memerlukan sesuatu yang lebih baik untuk masa depan, masa yang akan datang, yaitu pangan yang lebih aman untuk dikonsumsi, lebih bermutu, lebih bergizi, namun mampu bersaing dalam pasar global. Kebijakan keamanan dan pembangunan gizi nasional merupakan bagian integral dari kebijakan pangan nasional, termasuk di dalamnya adalah penggunaan bahan tambahan pangan. Dalam hal ini, yang kami akan bahas adalah pewarna makanan. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam zat pewarna. Nah, jadi zat pewarna ini dapat berasal dari zat pewarna alami maupun zat pewarna sintetik. Nah, untuk pewarna alami ini merupakan zat warna yang berasal dari ekstrak tumbuhan seperti bagian daun, bunga maupun biji yang sumbernya ini natural atau sudah ada secara alami begitu ya dari alam. Nah, sedangkan untuk pewarna sintetik merupakan zat pewarna yang berasal dari proses reaksi bahan-bahan kimia. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 239/Menkes/Per/5/1985 terdapat beberapa zat pewarna yang dilarang digunakan pada makanan. Nah, diantaranya yaitu citrus red number 2, coklat brown FB, ponce 3R, ponce 6R, ponce SX, rhodamin B, guinea green B, magenta, crossoidoin, butter yellow, black 7984, burnuber, sudanai, methyl yellow, auramin, alkanat, oil orange SS, oil orange XO, oil yellow AB, orange RN, oil yellow OB, fast red E, fast yellow AB, Indenderen blue RS, orange G, orange GN, orchid and orchid, scarlet GN, dan violet 6B. Nah, terdapat 29 zat pewarna yang dilarang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 239. Kandungan zat warna. Zat pewarna dibagi menjadi dua, yaitu zat pewarna alami dan zat pewarna sintetik. Zat pewarna alami bisa berasal dari alam yang dibuat dengan cara ekstraksi. Contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran yang bisa kita ambil contoh berupa wortel yang memiliki warna orange di dalamnya, yang mengandung beta-karoten atau vitamin A yang baik untuk kesehatan tubuh dan kesehatan mata. Kemudian buah naga, warna ungu yang terdapat di dalamnya mengandung antosianin yang banyak vitamin B kompleks di dalamnya dan baik untuk kesehatan tubuh. Kemudian ada zat pewarna sintetik. Zat pewarna ini bisa berasal dari bahan-bahan kimia. Contohnya, zat pewarna tekstil.
Zat pewarna ini tidak dianjurkan oleh Badan POM untuk kandungan zat pewarna di dalam pangan. Pada jurnal yang kami review, dilakukan analisis terhadap zat warna berbahaya pada jajanan anak sekolah di daerah kota Tasikmalaya, yang mana analisis tersebut dilakukan pada 16 kelompok sampel yang terdiri dari 31 jenis sampel. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa kromatografi lapis tipis, di mana sebelumnya sampel diisolasi terlebih dahulu zat warnanya, lalu diekstraksi dan selanjutnya dipekatkan untuk dapat dianalisa menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis tadi, dengan eluen berupa butanol banding etanol banding air dengan perbandingan 25 banding 20 banding 25, dan fase diam berupa silika gel. Hasilnya adalah 25 jenis sampel makanan jajanan anak sekolah teridentifikasi mengandung zat warna auramin, Pons 3R, rodamin B, violet, sudan 1, metanyl yellow, dan coklat brown. Hasil dari pengamatan dalam jurnal disebutkan dari 25 jenis sampel yang diidentifikasi terdapat bahaya dari zat pewarna seperti auramin, Pons 3R, metanyl yellow, rodamin B, coklat brown, dan violet 6B, serta sudan 1. Di mana bahan-bahan tersebut merupakan bahan tambahan yang dalam aturan Menteri Kesehatan termasuk bahan yang mempunyai efek terhadap kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, auramin, Pons, metanyl yellow tersebut dapat memberikan efek bermacam-macam seperti gangguan ginjal, kemudian karsinogenik atau menyebabkan kanker. Itu merupakan salah satu efek terparah dari zat pewarna buatan. Dari hasil tersebut, maka mungkin bisa diganti zat pewarna buatan dengan zat pewarna alami. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, berikut ini adalah efek yang ditimbulkan dari adanya penambahan zat pewarna ke dalam makanan terhadap kesehatan. Yang pertama, rodamin B. Rodamin B ini merupakan zat warna sintetik yang digunakan untuk pewarna tekstil. Adanya rodamin B dalam makanan sangat berbahaya karena jika rodamin B digunakan dalam jumlah besar maupun berulang-ulang dapat menyebabkan efek yang merugikan bagi tubuh manusia, yaitu terjadi iritasi pada saluran pernapasan, iritasi kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, keracunan, dan gangguan hati atau liver. Rodamin B ini dapat mengiritasi saluran pernapasan dan juga bersifat karsinogenik, artinya memacu pertumbuhan sel kanker jika digunakan secara terus-menerus. Rodamin B juga dapat menyebabkan perubahan sel hati dari normal menjadi nekrosis, dan jaringan di sekitarnya mengalami disintegrasi atau disorganisasi. Lalu yang kedua ada coklat brown HT. Pewarna ini dapat menimbulkan gejala alergi. Ketiga, metanyl yellow yang merupakan pewarna tekstil yang dapat memicu diare, alergi, kanker, atau kerusakan ginjal. Dan yang terakhir, Ponceau Red 4R dapat menimbulkan gejala alergi pada penderita asma dan penderita sensitif aspirin serta bersifat karsinogenik atau memacu pertumbuhan sel kanker. Kesimpulannya, bahan pewarna merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang digunakan sebagai pewarna makanan untuk memperindah penampilan makanan. Namun, beberapa zat pewarna mempunyai efek kesehatan yang tidak baik bagi tubuh. Berdasarkan penelitian pada jurnal yang kami review,
Keberadaan zat warna yang tidak diizinkan diperoleh berdasarkan kesamaan nilai RF. Dari sampel 31 makanan jajanan anak sekolah yang diperoleh 16 kelompok sampel, didapatkan hasil bahwa 25 makanan mengandung zat warna yang tidak diizinkan sesuai dengan Permenkes nomor 239/Menkes/Per/5 Romawi/85 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Efek pada kesehatan yang ditimbulkan antara lain memicu alergi, menghambat saluran pencernaan dan pernapasan, serta bersifat karsinogenik atau memicu pertumbuhan sel kanker jika digunakan dalam jumlah besar dan secara terus-menerus.